Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amalih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Rektor, Pak Kemenak, Pak Kapolres dan jajarannya, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, meskipun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hitung-hitung, kita sekarang ini berada pada 2 Dzulqa'dah gitu. Berarti 2 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian kita Muharram lagi. Maka begitu banyak hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya, makhluknya, di mana salah satu kemuliaan yang Allah berikan dikarenakan Allah begitu menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya hanya singkat dan ringkas dibandingkan umur umat sebelumnya. Maka salah satu rahmah Allah, kasih sayang Allah kepada kita makhluknya adalah bahwa Allah memberikan bulan-bulan mulia, Ashhurul Hurum. Jadi di dalam Islam ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, di mana bulan-bulan ini melebihi bulan yang lainnya. Dzulqa'dah yang sedang kita berada di dalamnya, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka bulan-bulan hurum ini hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu beda dengan kebaikan yang kita lakukan di luar bulan ini. Begitu juga dengan kejahatan dan keburukan yang kita lakukan, maka akan berbeda dosa yang tercatat untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Dzulqa'dah yang kita berada di dalamnya itu disampaikan oleh Allah sebagai Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa haji itu pelaksanaannya adalah 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulhijjah dan 10 bulan Dzulhijjah. 10 hari. Itu adalah di antara kelebihan bulan Dzulqa'dah ini. Bahkan 4 kali Rasulullah melaksanakan umrah itu dilaksanakan bulan Dzulqa'dah ini. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, salah satu pelaksanaan yang merupakan bukti kita itu orang yang bertakwa, yang sudah terlatih di dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ada disyariatkannya haji. Kemudian ada disyariatkannya kurban.
Maka apakah benar kita itu orang yang bertakwa? Allah itu tidak perlu kepada pengakuan mulut kita. Allah itu perlu kepada bukti yang kita keluarkan. Maka ketika ada yang memerintahkan kita untuk berkorban, untuk berhaji, maka mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, haji itu merupakan cita-cita kebanyakan orang Islam untuk menyempurnakan keislamannya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, untuk melaksanakan haji itu, apalagi kalau kita mungkin mendaftar sekarang itu mungkin 20-30 tahun. Ketika kita usia kita 60 tahun mendaftar, mungkin kita itu tidak ada lagi istita'ah dalam diri kita. Bukankah haji itu persyaratannya istita'ah, mampu secara kesehatan dan mampu secara biaya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, dari begitu banyak biaya yang kita keluarkan untuk haji, maka tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali surga yang Allah berikan. Akan tetapi kita adalah makhluk Allah yang lemah, maka mungkin banyak di antara kita yang menginginkan mendapatkan pahala ibadah haji. Akan tetapi banyak di antara kita tidak sanggup melaksanakan ibadah haji. Maka di antara rahmah Allah, kasih sayang Allah, agar pahala yang kita terima itu juga kita dapatkan sebagaimana mereka, maka Allah memberikan beberapa keterangan di dalam kitab-kitab hadis targhib bahwa akan ada orang-orang yang tidak melaksanakan suatu amalan tetapi niat mereka bagus, maka Allah akan memberikan pahala itu untuk mereka. Maka suatu saat hadirin yang dirahmati Allah, ketika perang Tabuk, Jabir bin Abdullah dalam hadis Imam Muslim menyampaikan, kami ketika perang suatu peperangan, kemudian para ulama mengatakan perang ini adalah perang Tabuk. Hadis ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Kami duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan begini, ada orang di Madinah di mana mereka tidak ikut perang dengan kalian, mereka tidak menempuh perjalanan dengan kalian, mereka tidak melaksanakan kecapaian sebagaimana yang kalian lakukan, tetapi mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Para sahabat Rasulullah tentu heran, kenapa mereka tidak ikut berperang, tapi pahala peperangan mereka dapatkan. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, mereka itu terhalang oleh uzur, tetapi niat dalam batin mereka, dalam hati mereka, mereka ingin ikut berperang dengan kalian, tetapi Allah tidak memberikan kesanggupan itu pada mereka. Maka mereka berserikat dengan kalian dalam mencapai pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, berapa banyak orang melakukan amalan-amalan haji, kurban, umrah, sedekah, disebabkan niat yang salah, mereka hanya mendapatkan dosa. Akan tetapi berapa banyak orang yang tidak melakukan suatu amalan disebabkan karena uzur yang dia miliki, karena niat mereka yang bagus, maka Allah memberikan pahala amalan itu untuk mereka. Sehingga kalau kita baca hadirin yang dirahmati Allah, menyangkut niat, niat ini banyak dianggap oleh orang itu satu yang sepele. Padahal bagaimana amaliyah kita, apakah diterima oleh Allah, apakah besar ganjarannya oleh Allah, itu tergantung kepada niat yang kita miliki. Maka janganlah kita melakukan amaliyah kebaikan, kurban, ikut sholat berjamaah dan lain sebagainya, karena sebab yang tidak
Tidak. Karena takut kepada seseorang dan lain sebagainya. Yang kita takuti adalah Allah. Apapun amaliyah kebaikan yang kita inginkan, yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah tadi penceramah menyampaikan niatul mu'min khairum min amali. Kalau kita baca sebuah kitab, kita berniat karya Muhammad Ali Idrus dari Yaman, yang kita panggil dengan Habib Sa'ad. Beliau itu adalah gurunya Habib Umar. Beliau itu menulis sebuah kitab, kita berniat. Alangkah ruginya kita ketika kita melakukan perbuatan yang mubah, pergi ke kantor, bekerja di kantor. Niat kita hanya untuk agar kita menerima gaji, maka kita tidak mendapatkan pahala. Maka ketika kita meniatkan perbuatan itu bahwa itu adalah untuk ibadah, kita mendapatkan berdouble-double keuntungan. Kita mendapatkan gaji. Begitu juga kita akan mendapatkan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah salah satu. Maka dalam batin kita, dalam diri kita, kita tidak boleh memadamkan keinginan untuk berhaji. Kita tidak boleh memadamkan keinginan kita untuk berumrah. Kita tidak boleh memadamkan hati kita untuk melaksanakan seluruh kebaikan. Seandainya suatu saat kita tidak sanggup untuk hal itu, maka Allah sudah mencatat bahwa kita pun mendapatkan pahala haji. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Abu Daud alaihi salam, bahwa Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menginginkan mati syahid, akan tetapi dia itu ternyata meninggalnya di tempat tidur, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia sebagai pahala mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah satu amalan, di mana amalan itu seandainya kita tidak sanggup berangkat haji, kita akan mendapatkan pahala haji, tergantung niat kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah, bahwa siapa yang keluar, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fakana ajruhu ka ajril hajj. Siapa saja yang keluar untuk melaksanakan salat berjamaah, salat maktubah secara berjamaah, kemudian itu maka pahalanya itu sama seperti orang yang melaksanakan haji. Coba bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, seandainya kita ikut Rabu Berkah itu setiap sebulan 4 kali, maka setidaknya setiap bulan itu kita tercatat 4 kali melaksanakan pahala orang ibadah haji. Walaupun kalau kita lihat seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, akan mendapatkan pahala haji, akan mendapatkan pahala umrah, akan mendapatkan pahala ini. Namun hal itu tidak akan mengurangi, tidak akan menggugurkan kewajiban kita. Haji adalah kewajiban kita. Umrah adalah kewajiban kita yang tersendiri juga. Maka seandainya kita mungkin mendapatkan setiap hari pahala haji, akan tetapi tidak akan menggugurkan kewajiban kita. Kewajiban kita itu masih tercatat sebagai sesuatu yang mesti kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini akan memberikan manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kegiatan Rabu Berkah ini dicatat oleh Allah sebagai amalan kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita yang akan kita bawa di hari kemudian. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Seandainya apa yang saya sampaikan itu menyinggung hati kaum muslimin, kaum muslimat, ataupun tidak sesuai dengan kaidah ilmu sebenarnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.